Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati Kasubdit Bina Penyuluh Agama Islam, Bapak Dr. Kiai Haji Jamaluddin Marki LCMA. Jadi yang kiai beliau, karena Pak Jamal itu Azhari, alumni Al-Azhar Mesir. Yang kami hormati Ketua Umum IPARI, semalam pada saat beliau memimpin doa pada acara syiar Anugerah Syiar Ramadan, ketika beliau pulang, saat itulah beliau disanjung. Tapi masalahnya beliau sudah tidak ada. Jadi itulah kira-kira gambaran dan kapasitas seorang Ketua Umum IPARI. Spontan diminta untuk membacakan doa pada acara tingkat nasional, tentu atas penugasan dari Pak Kasubdit. Yang kami hormati jajaran pengurus IPARI, baik tingkat pusat, tingkat provinsi, sampai tingkat kabupaten kota. Mudah-mudahan kendati IPARI ini masih berusia 2 tahun, tapi 2 tahun itu kira-kira setara dengan 100 tahun dalam hal kematangan dalam berorganisasi. Karena betapapun 2 tahun, tapi prakteknya sesungguhnya kerja-kerja penyuluhan itu kan sudah sangat lama. Nah, atas dasar pengalaman yang sangat lama itu yang kemudian memungkinkan kendati baru 2 tahun, tapi cita rasanya lebih dari 2 tahun. Sahabat-sahabat para penyuluh agama yang berbahagia, yang pertama tentu wajib bagi kita semuanya di kesempatan terbaik di sore hari ini, mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mentakdirkan kita semuanya berkumpul di majelis di tempat yang insya Allah, karena orang-orang yang berkumpulnya inilah, maka kemudian menjadikan tempat ini adalah tempat yang penuh dengan keberkahan. Salawat dan salam mudah-mudahan terima curahkan oleh Allah pada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat-sahabat yang saya hormati, yang pertama tentu kami menyampaikan tahniah, selamat atas hari lahir IPARI yang kedua. Sekaligus pada saat kita memperingati hari kelahiran yang kedua, kita juga memanfaatkan momentum hari kelahiran ini untuk kemudian kita sharing experience dalam rangka rapat kerja nasional yang kedua. Mudah-mudahan selama 2 hari ke depan ini akan kemudian memacu bagaimana kemudian kerja-kerja penyuluh agama, bagaimana kerja-kerja organisasi profesi IPARI. Karena salah satu amanat dari Permentan RB bahwa setiap jabatan fungsional itu harus memiliki organisasi profesi. Dan organisasi profesi bagi para penyuluh agama itu adalah IPARI. Jadi IPARI adalah organisasi profesi yang keberadaannya merupakan pelaksanaan dari amanat Permentan Reformasi Birokrasi. Oleh karena itu, tentu di kesempatan terbaik ini, kami ingin mengingatkan kita semuanya, mumpung baru 2 tahun, mumpung baru Rakernas yang kedua, sebagai sebuah entitas organisasi, tantangannya memang sangat luar biasa. Maka saya mengingatkan, ketika kita berorganisasi, maka gunakan logika-logika organisasi, tidak menggunakan logika individu.
Kalau menggunakan logik individu, maka kemungkinan terjadi friksinya itu akan sangat tajam. Kepentingan organisasi harus lebih utama dibandingkan dengan kepentingan individu-individu yang ada di dalamnya. Ini sengaja di awal kami ingatkan semacam ini agar kita, keberadaan IPARI ini, dan kita yang mengawal sebagai entitas lembaga pembina ini terus akan bersama-sama IPARI memperkuat kapasitasnya, memperkuat kualitas pengabdiannya secara terbimbing, secara terprogram, observable dan measurable. Tidak hanya bisa dilihat, tetapi juga bisa diukur. Karena tantangan kita hari ini, kadangkala ketika kemudian kita rapat di Bappenas, rapat di Kementerian Keuangan, itu kita dianggap hanya klaim-klaim gitu aja. Tantangan dakwah kita hari ini harus kemudian kita kuantifikasi. Kira-kira berapa angkanya? Berapa penerima manfaat? Kalau kemudian kita misalnya melakukan pembinaan terhadap majelis taklim, berapa majelis taklim terbina? Berapa jamaah yang terbina? Kalau kemudian kita bergerak dalam rangka literasi Al-Quran, literasi kitab suci, itu kira-kira berapa penerima manfaat dari ikhtiar yang kita lakukan semuanya ini? Semuanya harus tergambarkan secara kuantitatif. Nah, tradisi-tradisi yang semacam ini saya kira yang penting untuk kemudian ke depan mengkuantifikasi semua ikhtiar yang kita lakukan ini menjadi sebuah keniscayaan. Apalagi ketika kemudian hampir semua dari penyuluh agama honorer kita itu sudah terangkut dalam P3K tahap 1 dan P3K tahap kedua. Maka tentu tagihan kinerjanya itu akan menyesuaikan. Kalau selama ini kawan-kawan, sahabat-sahabat yang masih honorer itu banyak dimakfu begitu, banyak mendapatkan pemakluman, maka ketika kemudian sudah direkognisi, mendapatkan kesempatan untuk menjadi aparatur negara. Jadi aparatur negara itu ada yang ASN, ada yang PDLK, juga yang honorer, konteksnya juga aparatur negara. Karena mereka difasilitasi oleh keuangan negara. Maka sekali lagi, laporan tentang kinerja SKP itu menjadi sebuah keniscayaan. Ibu dan Bapak yang saya hormati, maka di kesempatan terbaik di sore hari ini, pada acara pembukaan Rakernas yang kedua ini, kembali kami ingin mengingatkan kita semuanya sebagai sebuah organisasi yang masih balita di bawah 5 tahun. Tentu kalau kemudian tertatih-tatih biasa, Pak. Tetapi yang kita rasakan, yang kita saksikan, ini bisa langsung lari. Ini kan luar biasa. Bisa jadi karena pendampingan Pak Jamal kuat. Kendati kita masih 2 tahun, soal kapasitas, ini soal garansi kita semuanya. Soal pengembangan kapasitas, pengembangan kompetensi untuk kemudian menjadikan kita sebagai penyuluh agama profesional, ini saya kira tantangan kita ke depan. Maka Pak Ketua Umum, mohon untuk kemudian jaringan kerja, jaringan kemitraan, aliansi strategis IPARI ini terus kita perbaiki, terus kita perkuat. Kawan-kawan IPARI di provinsi, mohon untuk intens silaturahim. Silaturahim itu lobby dengan pemerintah daerah, dengan Pangdam, dengan Polda. Kenapa dengan mereka? Karena mereka juga penyuluh. Ada Babinsa, ada Babin Kamtibmas. Yang jika kemudian 3 entitas profesi ini berjalan bersamaan, saya kira akan saling memperkuat, saling menguatkan.
Bukankah kekuatan kita hari ini tidak lagi terletak pada kekuatan individu? Kekuatan kita hari ini terletak pada kekuatan kolaborasi kita. Semakin kolaboratif, maka kita akan semakin kuat. Dan sebaliknya, semakin individualis, kita akan semakin ditinggalkan. Maka kolaborasi itu menjadi sebuah keniscayaan. Sahabat-sahabat penyuluh saya hormati, kita bersyukur tanggal 19 dan 20 Mei yang baru lalu, akhirnya Pak, diskusi yang berdarah-darah itu tuntas. Tuntas bahwa satu penyuluh melayani sekitar 3.500 penerima manfaat layanan penyuluhan agama. Tinggal membagi saja berapa jumlah warga negara Indonesia yang beragama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan seterusnya. Bagaimana ragam persoalan keagamaannya? Bagaimana wilayah geografis pengabdiannya? 3 variabel ini Pak, yang pada akhirnya nanti akan menentukan jumlah formasi kebutuhan penyuluh agama. Dan kalau kemudian kita bandingkan dengan penyuluh existing hari ini, masih ada dan masih banyak kesempatan untuk sampai kepada jumlah yang ideal. Dan hari ini Pak Jamal sedang bertugas menghitung kira-kira kebutuhan formasi untuk penyuluh agama Islam berapa. Kawan-kawan agama lain juga sedang bertugas menghitung formasi itu. Sehingga pada saat nanti ada pengumuman penerimaan aparatur sipil negara, formasi penyuluh sejak awal sudah tertera di situ. Tidak sebagaimana hari ini ditunda. Yang karena penundaannya itu maka kemudian banyak kawan-kawan penyuluh agama honorer kemudian pindah mengambil profesi fungsional yang lainnya. Ada 12.000 Pak. Ini sumber daya yang sudah punya pengalaman, yang sudah kita bina, tiba-tiba kemudian pindah memilih jabatan fungsional yang lain karena belum tersedia formasi penyuluh agama. Maka ini harus kemudian kita syukuri bersama. Mudah-mudahan dengan jumlah yang sedang kita hitung itu, ini akan semakin memperkuat kerja-kerja bimbingan, kerja-kerja penyuluhan, yang pada akhirnya negara akan dengan gagah menyatakan bahwa negara memberikan jaminan kepada warga negara yang beragama agar warga negara yang beragama itu mendapatkan hak-hak keagamaannya dan terfasilitasi pada saat dia membutuhkan bimbingan dan penyuluhan keagamaan. Ini amanat dari konstitusi negara, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 soal jaminan negara. Jadi sangat strategis Pak, karena keberadaan penyuluh itu kalau kemudian kita telusuri itu ternyatakan betul, termaktub betul dalam Undang-Undang Dasar 1945, dan ini adalah pelaksanaan dari pesan-pesan dari amanat Undang-Undang Dasar 1945. Yang berikutnya, sahabat-sahabat penyuluh yang saya hormati, di kesempatan yang baik pada sore hari ini, kami ingin menyampaikan juga beberapa dinamika terkait dengan tugas-tugas kepenyuluhan. Tugas-tugas kepenyuluhan itu tidak hanya sebatas membangun ruang dakwah keagamaan semata. Yang itu tentu menjadi tugas inti, core of the core. Inti dari penugasan kita itu memang di ruang dakwah keagamaan. Tetapi jangan Anda lupakan bahwa bagian dari tugas-tugas kita adalah
menyampaikan kebijakan pembangunan, regulasi, konstitusi dengan menggunakan bahasa agama. Dan ini semua paham dengan bahasa agama, maka kemudian lebih soft menyampaikan kebijakan negara. Dengan bahasa agama, bilisani qaumihim, maka akseptabilitas masyarakat lebih bisa menerima. Saya kira bukti-bukti tentang kebijakan pembangunan pada masa-masa yang lalu, soal keluarga berencana misalnya, tanpa menggunakan penyuluh, tanpa menggunakan bahasa agama, saya kira akan banyak mengalami kegagalan. Tapi karena dengan bahasa agama, dengan bahasa kaumnya begitu, maka kemudian kebijakan ini landing. Sekalipun di awal-awal itu juga ada banyak penolakan, tetapi logika agama di situ main. Tentang maslahat, tentang mafsadat, tentang mudarat. Dan hari ini menjadi prestasi yang sangat luar biasa dan tentu menjadi kebanggaan dari kita sebagai penyuluh agama. Yang berikutnya kami menyampaikan di kesempatan sore hari ini terkait dengan kebijakan bagaimana kemudian penyuluh bisa menyampaikan kebijakan-kebijakan pembangunan, regulasi, dan konstitusi dengan bahasa agama ini. Bisa ditayangkan filenya. Saya semalam kira-kira apa di luar tugas utama ini yang perlu kami ingatkan di kesempatan terbaik di sore hari ini. Ini terkait dengan penguatan kapasitas penyuluh agama melalui layanan bimbingan penyuluhan keagamaan yang berdampak dalam kehidupan inklusif. Beragama yang baik hari ini adalah beragama yang berdampak. Beragama yang berkualitas hari ini adalah beragama yang berdampak itu. Dan penyuluhan keagamaan yang baik adalah penyuluhan keagamaan yang berdampak kepada masyarakat. Ada legacy, ada asar yang ditinggalkan dari ikhtiar-ikhtiar yang kita lakukan ini. Jadi untuk kemudian semakin powerful, semakin impactful, maka memang persyaratannya penyuluh agama harus senantiasa meningkatkan kapasitas, meningkatkan kapabilitas, meningkatkan profesionalitasnya. Ini prasyarat untuk kemudian tugas-tugas berikutnya nanti akan bisa dilaksanakan secara baik. Berikutnya, ini yang saya kira mumpung kita ketemu dengan penyuluh agama-agama, beberapa landasan pemikiran yang ini harus menjadi ideologi pengabdian kita dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama terkait dengan prinsip inklusi sosial. Prinsip ini menjamin keterlibatan seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan dan marginal. Mereka juga punya hak untuk mendapatkan layanan, bimbingan, dan penyuluhan keagamaan. Kelompok rentan dan marginal. Maka kalau kemudian di forum Rakernas ini nanti kita akan mengundang kawan-kawan dari lembaga filantropi, ini memang tantangannya bagaimana kemudian akses bimbingan penyuluhan itu kita perluas aksesnya. Ada tantangan akses. Yang kedua tantangan kualitas. Tidak hanya akses yang kita perluas, tetapi juga kualitas yang kita tingkatkan. Dan secara bersamaan tata kelolanya juga kita benahi. Jadi perluasan akses, peningkatan mutu dan kualitas layanan, dan yang ketiga penataan tata kelola penyuluhan dan bimbingan. Akses, mutu, dan tata kelola. Dan ini harus benar-benar inklusif. For all. Penyuluhan untuk semua.
tidak terkecuali kelompok-kelompok rentan dan kelompok-kelompok marginal. Yang kedua, soal inklusivitas dalam pembangunan. Hari ini kebijakan pembangunan kita dalam rangka inklusivitas dan akses itu terkonsentrasi pada bagaimana kemudian kita sampai kepada daerah-daerah 3T. Daerah yang ter itu, Pak. Yang terluar, terpencil, tertinggal, terisolir. Dan alhamdulillah kami di Direktorat Penakis kemarin punya pengalaman luar biasa. Kita mengirimkan 1000 dai yang selama Ramadan berdakwah di daerah 3T itu. Dan ini tidak bertumbuh pada APBN, Pak. Tidak bertumbuh pada APBN. APBN ada, tapi hanya cukup untuk biaya manajemen. Kan ada efisiensi, ada dinamika. Maka kemudian kita undang semua potensi filantropi, potensi CSA, sehingga kemudian secara kolaboratif, kan tadi kekuatan kita hari ini ada pada kolaborasi itu. Maka kemudian terkumpul hampir 10 miliar, Pak. Ini dana publik dari filantropi, dari CSR perbankan, terutama perbankan penerima haji. Ini kawan-kawan di daerah, jangan sampai kemudian CSR mereka itu keluar ditasarufkan bukan untuk kepentingan keagamaan. Maka kami pesan kawan-kawan IPARI provinsi juga untuk konsolidasi di situ. IPARI ini sudah menjadi badan hukum, Pak. Karena IPARI sudah menjadi badan hukum, itu artinya IPARI berhak untuk melakukan tindakan-tindakan hukum. Ada NPWP-nya. Ini maksimalkan, Pak. Semua persyaratan kita penuhi untuk kemudian IPARI bisa extend, berkhidmat seluas mungkin, bermitra sebanyak mungkin dengan semua kalangan. Tentu pertimbangan ideologi, Pak. Ini harus kita jaga betul. Soal inklusivitas pembangunan. Nah, dalam kaitan itu maka fungsi dan peran strategis penyuluh agama ini semakin kelihatan. Hari ini semua kementerian lembaga itu mengenali siapa sesungguhnya penyuluh agama itu. Bahkan beberapa kementerian lembaga yang menginisiasi, yang mengusulkan untuk di kementeriannya itu ada penyuluhnya, itu di-endorse dalam rangka mengurangi, dalam rangka menekan, menghemat ruang fiskal yang ada. Maka kemudian diarahkan untuk menggunakan penyuluh-penyuluh yang ada. Maka kalau kemudian hari ini penyuluh agama juga untuk sebagian sahabat-sahabat mendapatkan penugasan sebagai penyuluh informasi publik, itu karena dia mendapatkan penugasan dari Kementerian Kominfo. Tentu ketika ada tugas tambahan, maka juga akan ada pendapatan tambahan. Ini yang kita dorong. Penyuluh harus ada di mana-mana. Harus menginspirasi semuanya. Berikutnya, kita ingin, ini fungsi klasik kita saya kira, fungsi dan peran strategis penyuluh agama, informatif, edukatif, konsultatif, advokatif, saya kira ini harus kita maknai seluas-luasnya. Seluas-luasnya. Jadi memang Pak Jamal, karena kita punya fungsi edukatif, maka kita punya otoritas untuk juga melakukan fungsi-fungsi pengajaran. Kita punya otoritas untuk itu. Jadi kalau kemudian misalnya kawan-kawan penyuluh di daerah menginisiasi pendirian lembaga-lembaga pengajaran, pendidikan, ini karena bagian dari fungsi edukatif itu.
Tetapi jangan lupa pengajarannya bersifat non formal. Non formal. Majelis taklim itu menjadi bagian dari binaan para penyuluh agama. Nah, ini yang sedang kita usahakan, karena sebagian dari penugasan kita itu ada fungsi kependidikannya, maka semestinya pun kita berhak menggunakan alokasi pendidikan yang hari ini dipatok 20% dari total APB. Kalau fungsi agama kan kurang dari 1%, Pak. Jadi dari 4.000 triliun sekian, kita kurang dari 1% untuk fungsi agama. Itu pun tidak hanya digunakan oleh bimas-bimas, tetapi digunakan oleh Ditjen Penyelenggara Haji dan Umroh. Juga kawan-kawan di pemerintah daerah. Kurang dari 1%. Berikutnya kita cepat aja karena mau maghrib. Nah, tantangannya, ruang dakwah keagamaan kita itu harus lebih kontekstual. Jangan lagi terjebak dengan cara-cara dakwah yang bersifat eskatologis, yang berbicara tentang surga, neraka, dosa, pahala. Tetapi lebih kontekstual. Apa maknanya? Yang pertama, relate dengan realitas masyarakat. Dakwah harus menjawab realitas masyarakat. Jangan lupa, yang kita layani adalah masyarakat dengan budaya urban yang sangat tinggi. Kita ini kan namanya semuanya orang-orang urban, Pak. Orang-orang yang kampung yang karena tugasnya maka kemudian kita di kota kecamatan, di kota kabupaten, di kota provinsi, di ibu kota. Ini masyarakat urban semua. Tentu masyarakat urban itu berbeda penerimaannya. Kita dihadapkan pada tantangan ekosistem digital yang sekalipun yang hari ini juga banyak tantangannya. Ini soal ilfilnya, Pak. Jadi kalau segala sesuatu yang disampaikan secara digital, maka feelnya itu nggak dapat rasa. Maka hari ini sudah terjadi, Pak, di Eropa, di Amerika, untuk kembali lagi cara-cara belajar menggunakan cara-cara lama dengan menulis, membaca di buku-buku itu. Kalau yang kita pelajari, kita tulis, kita baca, kita pikirkan, itu semua motorik kita itu terlibat. Kalau terlibat, maka secara psikologis dia akan lebih nandes dibandingkan dengan cara-cara digital itu. Maka ini fenomenanya saya kira ke depan akan semakin kuat. Kembali kepada tradisi tulisan, tradisi untuk sekarang kan semuanya buku digital. Kemudian ketimpangan sosial ekonomi dan seterusnya. Dakwah kontekstual itu adalah perpaduan pendekatan. Dakwah kontekstual itu juga aktualisasi narasi. Narasi dakwah harus diaktualisasi agar relevan, partisipatif, membumi, adaptif terhadap isu-isu aktual umat beragama. Ini kontekstualisasi ruang dakwah keagamaan yang itu menjadi tugas pokok, tugas utamanya para penyuluh agama. Karena kita ini penyuluh agama, maka memang tugas pokoknya adalah dakwah keagamaan. Tetapi dakwah keagamanya itu jangan hanya yang tekstual, normatif, tetapi harus kontekstual, relate dengan tantangan kehidupan dan realitas masyarakat yang mendapatkan layanan bimbingan penyuluhan dari kita semuanya. Yang berikutnya, next. Nah, tantangan penyuluh agama dalam implementasi
KBB, kebebasan beragama dan berkeyakinan dan kehidupan inklusif. Ini yang kita harus perkuat betul, sisi-sisi tadi, dakwah keagamaannya itu. Kami ingatkan bahwa karena kita ini adalah aparatur negara. Tadi aparatur negara itu kan ada yang ASN, ada yang P3K, ada yang honorer. Ini semuanya adalah aparatur negara. Aparatur itu berasal dari bahasa Yunani, aparatus, yang artinya adalah alat, yang artinya adalah instrumen. Jadi kita ini adalah alatnya negara. Kita ini instrumen negara. Soal kebebasan beragama dan berkeyakinan ini adalah amanat Undang-Undang Dasar 1945. Maka ini harus kita perkuat betul. Ini tantangannya. Maka literasi tentang materi KBB dan kehidupan inklusif yang hari ini masih belum merata, ini harus kita tuntaskan, Pak Dar. Jadi ada kalimatun sawa, kalimat yang sama. Kemudian pengamalan atas teks pada modul dan pedoman dalam menghadapi fakta tentang kebebasan beragama itu juga harus tidak hanya difahami, tetapi bisa dipraktekkan dalam kehidupan nyata di lapangan. Maka kerja-kerja penyuluh agama-agama ini harus saling memperkuat, Pak. Kalau tidak saling memperkuat, maka berikutnya resiko stigma dan resistensi di basis komunitas atau kelompok binaan ini bisa timbul fitnah. Kalau kita tidak memiliki kalimatun sawa, kalau kita tidak punya konsep yang sama tentang KBB itu apa, bagaimana, dan sebagai penyuluh agama, maka kemudian kita juga menjadi mediator pada saat terjadi konflik sosial berdimensi keagamaan. Mediatornya kita. Nah, ini tantangan yang saya kira sengaja kita sampaikan karena kita sebagai aparatur negara, alatnya negara, instrumen negara, dan kita punya tugas tidak hanya dakwah keagamaan semata, tetapi menyampaikan kebijakan pembangunan, menyampaikan regulasi, menyampaikan substansi dari konstitusi dalam bahasa agama. Berikutnya, maka peran kunci penyuluh agama kira-kira ini. Piawai menanamkan nilai inklusivitas dalam layanan bimbingan dan penyuluhan. Menjadi mitra strategis pemerintah pusat dan daerah. Aktif menjaga harmoni dan mencegah konflik melalui fungsi-fungsinya. Dan ini, Pak, yang selama ini sudah dengan secara nyata dibuktikan oleh kinerja para penyuluh agama. Artinya kita tidak berangkat dari posisi nol. Kita berangkat dari pengalaman, kita berangkat dari aset, kita sudah berangkat dari trust masyarakat yang sangat tinggi. Ini yang saya kira mohon untuk terus kemudian kita istiqomah dengan peran-peran yang semacam ini. Yang berikutnya, ini tahapan penguatan kapasitas penyuluh agama saya kira. Ini mohon penyuluh agama-agama yang Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, ini kira-kira tahapannya semacam ini harus bareng-bareng. Harus selalu seperti ini. Yang berikutnya yang terakhir, ini layanan keagamaan yang lebih memberdayakan, berdampak dan inklusif, Pak Dalon. Ini kata kuncinya. Ini yang ke depan, Pak Dalon, begitu nanti kita sudah selesai terkait dengan Permenak, terkait dengan formasi, maka berikutnya kita akan merapihkan. Jangan sampai kerja-kerja yang sangat berat ini tidak menjadi bagian dari kinerja kita yang harus kita laporkan. Ini bagian dari SKP kita.
Kita kan seringkali banyak kerja, tetapi banyak yang tidak direkognisi, Pak. Jadi sekecil apapun yang kita lakukan, kita harus menjadi bagian dari kinerja penyuluh yang dilaporkan untuk mendapatkan SKP yang pada saatnya harus lebih tinggi. Ini harus kemudian kita benahi, Pak. Jadi formasinya sudah selesai, tinggal kita membenahi ruang lingkupnya, ruang lingkup tugas dan fungsi penyuluh agama. Ini harus masuk, Pak, yang kayak gini-gini. Jelas-jelas menyita waktu, menyita tempat, menyita banyak hal, tetapi kadang-kala tidak direkognisi sebagai bagian dari SKP yang harus kemudian kita laporkan bersama-sama. Agar layanan keagamaan kita itu lebih memberdayakan, berdampak dan inklusif, maka kata kunci yang pertama adalah kolaborasi komunitas untuk penguatan nilai-nilai agama dan solidaritas sosial. Aksinya dengan mendorong inisiatif keagamaan berbasis komunitas untuk penguatan nilai-nilai agama, solidaritas atau gotong royong di masyarakat. Ini kalau semuanya dikemas dengan bahasa agama, insya Allah, kita punya pengalaman misalnya di kampung-kampung moderasi beragama itu kan kita mempertemukan perbedaan-perbedaan, keragaman-keragaman. Tetapi karena menggunakan logika-logika agama, bahasa agama, ada kebutuhan kolektif negara kesatuan Republik Indonesia, maka ala kulli halin itu dampaknya sudah kita rasakan. Yang berikutnya responsif terhadap kebutuhan umat dan dukung ekonomi dan ekologi. Saya kira ini inline dengan protesnya Pak Menteri Agama. Dan yang berikutnya ruang aman bagi ekspresi lintas iman. Dialog-dialog antar iman saya kira juga ini penting. Ini saya kira Pak Dalo penting juga misalnya untuk kelompok kecil saja. Kelompok kecil saja untuk memulai kegiatan-kegiatan dialog antar iman. Penyuluh agama-agama ketemu di situ tentang aksi agama dari masing-masing agama. Kita cari kalimatun sawak yang mengantarkan kita semuanya untuk bersatu di situ. Ini saya kira penting, dan kalau kemudian ini kita lakukan, maka insya Allah penyuluh agama ke depan akan tampil lebih prima, akan semakin mendapatkan rekognisi yang terbaik dari pemerintah. Dan insya Allah kami dari Direktorat Jenderal Bimas Islam melalui Direktorat Penais, kita tetap punya komitmen untuk terus mendampingi, untuk terus membersamai Bapak Ibu semuanya, agar kemudian kesempatan peningkatan kapasitas, peningkatan kompetensi dan kualitas penyuluh agama bisa kita laksanakan secara sinergi, secara bersama-sama. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan yang agak sedikit panjang ini cukup memberikan perspektif untuk kita semuanya, bahwa dalam rangka tugas-tugas yang semacam ini kita harus percaya diri. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Ipari Jaya. Ipari Jaya. Ipari Jaya.